Ya, kembali bersama kami, pemirsa ribuan orang telah tanda tangani petisi agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari jabatannya. Petisi merupakan buntut tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur 1 Oktober 2022 menyita perhatian dunia. Karena tragedi ini begitu luar biasa menewaskan 133 orang, baik ibu-ibu, anak-anak hingga balita. Bahkan kini masih terdapat ratusan orang yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit di Jawa Timur karena mengalami luka berat dan ringan. Atas kejadian itu, desakan agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule mundur dari kursi Ketua Umum PSSI semakin menguat. Change.org sebagai situs pembuat petisi mencoba mewadahi aspirasi dari masyarakat tersebut. Petisi ini mulai digagas oleh Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Saat berita ini dibuat, petisi agar Iryawan mundur dari Ketua PSSI sudah ditandatangani 2.139 orang di dunia maya. Lewat petisi ini, Change.org juga menuliskan artikel panjang yang mengungkapkan jika masyarakat sangat merasakan duka mendalam kepada korban meninggal dunia. Desakan agar Iwan Bule mundur juga ramai di media sosial. Banyak netizen yang menuntut agar Iwan Bule mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan kini mencapai 133 jiwa dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Jumlah korban meninggal akibat kerusuhan sepak bola saat ini yang terbanyak terjadi di Estadio Nacional Disaster Lima, Peru. Tragedi itu terjadi pada 24 Mei 1964 dengan menewaskan 328 korban jiwa. Ya, menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menolak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan dan menurutnya kehadirannya di Malang untuk menginvestigasi dan mengunjungi keluarga korban merupakan bentuk tanggung jawab. Desakan menuntut Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya kian kencang di dunia maya. Hingga siang tadi petisi berisi tuntutan tersebut sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Dengan demikian petisi di situs change.org ini hanya kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang meninjau lokasi kericuhan dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu tanggapannya seperti apa Pak? Saya tidak tahu, ya nanti tanyakan aja kepada petisi itu karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya, sudah tahu ya. Dibaca aja di situ. Ya bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Ya. Korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan hingga kini tercatat mencapai 131 jiwa. Tragedi itu menjadi perhatian internasional dan membuat Indonesia berada di posisi kedua insiden kerusuhan sepak bola terburuk di dunia. Ya, ada yang menarik perhatian warga saat Presiden Joko Widodo umumkan Indonesia lolos dari sanksi FIFA. Jokowi tak sekalipun menyebut PSSI dalam kolaborasi membangun masa depan sepak bola Indonesia. Ya, Indonesia dipastikan lolos dari sanksi Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA pasca tragedi Kanjuruhan, tragedi yang disebut sebagai salah satu insiden paling menyedihkan dalam dunia sepak bola skala global tersebut yang menewaskan ratusan orang. Dalam pidatonya Jumat 7 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyebut pentingnya kolaborasi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Kolaborasi tersebut antara pemerintah, FIFA, dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Sementara pemegang otoritas sepak bola nasional PSSI tidak disebut sama sekali. Sebagian pengamat mengatakan mungkin saja ini salah satu bentuk ketidakpercayaan Presiden atas kinerja PSSI. Apalagi saat ini FIFA yang akan berkantor di Indonesia disinyalir melakukan bypass dari PSSI langsung ke pemerintah.
Ya, kabar baik ketika Indonesia dipastikan lolos dari sanksi FIFA, namun di lain sisi proses hukum dalam tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan tetap harus berjalan. Nama PSSI pun saat ini jadi sorotan selain Presiden dengan sengaja tidak menyebut organisasi pemilik otoritas sepak bola di Indonesia ini. Dalam pidatonya muncul dan viral pula petisi online yang meminta Ketua Umum PSSI Iwan Bule serta segenap pejabat PSSI untuk mundur. Kita bahas bersama inisiator petisi dan Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI Richard Ahmad dan pakar forensik emosi Handoko Gani. Selamat sore Mas Richard, Mas Handoko, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Mas Junot. Ya, Selamat sore, Mas Bima. Handoko. Selamat sore, Bapak. baik. Saya ke Mas Richard terlebih dahulu. Kita bicara mengenai petisi ini. Apa yang dibawa petisi ini untuk masyarakat di luar sana? Ya, terkait petisi itu kita memang menuntut ya Pak Iwan Bule agar bertanggung jawab terkait apa yang terjadi di Kanjuruhan. Jadi bukan semata-mata bahwa tanggung jawabnya ini selesai atau cuci tangan dengan mundurnya beliau, tetapi bahwa ini LIB atau panitia ini adalah bertanggung jawab full terhadap PSSI. Maka dari itu pertanggungjawabannya ada di pucuk pimpinan secara keseluruhan. Saya sudah sampaikan di beberapa media cetak dan online bahwa pertanggungjawaban ini tidak hanya Iwan Bule saja, tetapi secara struktural. Ada wakil ketua umum, ada exco-nya, dan semua perangkatnya yang memang membawahi terkait kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 gitu. Baik, kalau kita lihat dari update terbaru ini, saya baca mungkin masih bisa berubah ya. Dari targetnya Mas Richard 25.000 ya, seperti itu? Iya, targetnya 25.000, betul. Dan sekarang sudah berapa? Sekarang udah hampir 15.000 jalan, Oke. ini akan bisa terus bertambah gitu. Baik, jadi memang sudah hampir memenuhi target ya, seperti itu 25.000 ya. Baik, saya ke Mas Handoko. Kita bicara mengenai kekecewaan ini. Tapi sebelum kita melihat bagaimana petisi ini, saya mungkin ingin lebih mendalami bagaimana gestur ataupun ekspresi seorang presiden kemarin ketika memberikan tanggapannya terkait ini dan menyebutkan bagaimana keterangan terkait FIFA dan beberapa hal. Dari pengamatan Anda, Mas Handoko, sejauh ini, seperti apa video pernyataan presiden tersebut dari kacamata Anda? Ya, saya kan sudah menganalisa Pak Presiden ini sejak 2015. Baik. Ya, saya sudah memperhatikan perilakunya beliau. Beliau ini kalau sedang dalam krisis atau sedang genting begitu, beliau biasanya akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat cepat. Baik. Dan bisa terjadi akan dalam tanda kutip membypass begitu ya. Dan saya rasa dalam pengertian ini juga membypass yang dimaksud juga bukan menyalahgunakan wewenang dan sebagainya, karena beliau adalah pimpinan tertinggi di negara ini. Nah, jadi apa yang terjadi kemarin itu Pak Presiden merasa bahwa ini sudah saatnya beliau sendiri yang turun tangan ya, untuk membicarakan hal tersebut dengan FIFA, dan saya rasa FIFA juga memberikan satu tanggapan yang sangat positif ya, sehingga akhirnya kita mengetahui kita tidak maksud saya persepak bolaan Indonesia tidak sampai harus dikenai sanksi ya. Baik. Itu sangat berbahaya sekali dan sangat menghancurkan persepak bolaan Indonesia kalau sampai terjadi. Jadi inilah yang Pak Presiden lakukan segera. Beliau itu orangnya memang seperti demikian. Ya, saya rasa itu juga menunjukkan bahwa yang melakukan itu saya gitu ya. Jadi kenapa tidak sampai menggunakan kata PSSI ataupun pihak-pihak lain yang terlibat gitu ya, termasuk panitia dan seterusnya. Ya karena memang itu menunjukkan bahwa beliau sendiri yang melakukan. Jadi Pak Presiden ini kalau sudah menggunakan kata saya, berarti ya memang beliau yang melakukan gitu ya, bukan lagi orang lain gitu. Baik. Dan kata saya ini sudah kata yang sangat dalam tanda kutip sakti. Artinya ya wes saya aja lah yang ngerjain gitu. Wes saya aja yang ngambil alih. Oke. Nah ini sudah genting soalnya. Seperti itu. Baik. Menurut pandangan saya ya. Ya, Mas Handoko, kalau kita lihat juga beberapa kalimat seperti itu, Anda menyebutkan bahwa Anda sudah mengamati
Pak Presiden sejak lama seperti itu ya. Apa indikator atau indikasi bahwa beliau sangat kecewa? Adakah gerakan sesuatu yang bisa Anda analisa atau kalimat selain saya tadi yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa sosok Jokowi sangat kecewa dengan hal ini? Ada dua kemungkinannya. Saya pernah melihat bahwa beliau sangat marah, ya. Kemudian saya juga pernah melihat beliau menyindir. Jadi ada dua nih, Pak Presiden kita. Ada tiga, sorry. Satu, yang pertama adalah marah, kelihatan marah sekali. Kemudian menyindir. Dan terakhir adalah tidak menggubris. Atau tidak apa ya, tidak menyebutkan termasuk di dalamnya, dan dalam hal ini juga saya ingin katakan bisa jadi tidak menyapa, tidak bergandengan tangan, tidak berjabat tangan. Bisa tiga ini beliau ya. Jadi kalau di levelkan tuh yang bisa dikatakan kalau sudah menyindir tuh paling bawah lah ya. Masih nyindir tuh masih di bawah. Tapi kalau sudah mulai naik marahnya ini sudah nggak mau ngomong, sudah nggak mau nyapa, jabatan tangan mungkin enggak, macam-macam seperti itu. Oke. Termasuk tidak menyebat, termasuk tidak. Sekali, Oke. Ya. Baik, dan termasuk tidak menyebutkan kata tadi PSSI dalam pidatonya ya. Berarti itu disimpulkan juga bahwa bisa dikatakan yang kedua tadi dia sudah marah. Ya. Baik. Saya ke Mas Richard ya. Oke. Mas Richard. Iya, Mas Dino. Baik. Mas Richard, kalau bicara animo sendiri, tadi Anda menyebutkan cukup besar terkait bagaimana penggemar sepak bola menanggapi petisi ini. Dengan adanya pernyataan terbaru Pak Presiden terkait FIFA dan ya ada tafsir bahwa beliau juga sangat marah terhadap PSSI. Apakah ini juga mempengaruhi animo untuk para penggemar menandatangani petisi ini? Ya, kita coba menanggapi pernyataan Presiden gitu Mas Dino ya. Ya. Pernyataan Presiden, pidato yang sampaikan semalam ini menandakan bahwa beliau sangat interest membangun sepak bola Indonesia. Maka dari itu fokus kita adalah usut tuntas kejadian Kanjuruhan dan juga ini menjadi trigger kita perbaikan sepak bola Indonesia. Maka dari itu perbaikan itu melalui dorongan petisi bahwa ketua PSSI harus mundur dan juga perangkat-perangkatnya ini harga mati mutlak. Jadi kita nggak akan bergeser dari fokus itu. Karena kenapa saya lakukan ini adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Karena ini kejadian nyawa orang 131 yang publik dunia memperhatikan langkah Indonesia ke depan. Maka dari itu niatan Presiden FIFA datang ke Indonesia ini harus diacungi jempol oleh kita semua. Maka dari itu kita coba memfokuskan dulu perbaikan dan juga fokus terkait soal penanganan kejadian ini sampai tuntas. Dari itu baru nanti kalau tadi sampaikan Mas Handoyo bahwa Pak Presiden ingin mengambil alih kira-kira langkah perbaikan sepak bola Indonesia dari tangan PSSI. Kira-kira itu Mas Handoyo. Oke. Kalau bicara mengenai bagaimana petisi ini nanti akan berakhir, kalau sudah mencapai target seperti itu, what is next, Mas Richard? Apakah hanya akan ya tadi, karena beliau juga yang Anda tuntut untuk mundur, disebutkan tidak akan mundur, tidak mau mundur, seperti itu. Iya, ada tim investigasi yang disiapkan Pak Presiden melalui Menko Polhukam. Baik. Jadi petisi ini yang dibuat oleh kelompok supporter dan juga jurnalis yang itu akan kita serahkan. Kita dorong, sudah kita sampaikan, teman-teman sudah menyampaikan di salah satu preskon yang di Menko Polhukam, dan Pak Menko sudah melihat bahwa perkembangan petisi ini tetap jalan. Artinya bahwa publik sepak bola Indonesia ingin ada perbaikan yang lebih baik. Kalau Pak Iwan Bule tetap kekeh tidak mau mundur, pasti ada gerakan demo besar-besaran atau gerakan massa yang ingin Pak Iwan Bule harus mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Oke, jadi sebenarnya petisi ini sangat powerful ya, bukan ya tadi hanya sebuah unek-unek tanda tangan seperti tanpa ada hasil nantinya. Ya, yang pasti ini kita akan kawal terkait soal tim investigasi yang disiapkan oleh pemerintah dan gabungan. Ada tim investigasi yang juga dari
masyarakat sipil, ada juga investigasi dari media asing dan juga media lokal. Artinya semua kita Oke. coba kolaborasikan agar ini bisa lebih cepat gitu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Mas Richard dan juga Mas Handoko, nanti kita sambung di segmen berikutnya dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.